Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor yang selalu setia di channel ini, khusus buat kalian, sebuah cerita horor akan Mimin bawakan dari akun Twitter Acep Saipuddin @acepsaep88 berjudul Impian Pupus Sang Penganten, bercerita tentang pengalaman horor pengantin baru. Mimin tahu kalian sudah tidak sabar. Mimin tahu kalian sudah penasaran. Baiklah, langsung saja selamat menyimak. Semoga terhibur dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. November 1965. Sore itu, di suatu rumah berbilik bambu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah yang teduh karena terletak berdekatan dengan rerumpunan bambu yang rindang. Isah, si gadis putri Pak Ramijan dan Bu Surtini, sedang di kamarnya bersama ibundanya. Gadis tersebut sedang disisiri sang ibunda sembari berkeluh kesah mengenai hari pernikahannya yang seminggu lagi akan digelar. "Bu, Isah merasa tidak percaya diri. Pernikahan ini bagiku terlalu mendadak. Padahal baru kemarin dia datang melamar. Tahu-tahu seminggu lagi," ucap Isah seolah mengungkap keresahannya. "Loh, pengennya Nak Ramlan, memang begitu, Nduk. Kamu ojo kuatir, Nak Ramlan ora bakal kecewain kamu," tukas Bu Surtini lembut. Isah menatap lekat-lekat bayangan dirinya di cermin. Ia menghela nafas saat teringat pada pemuda satu kampungnya itu. Pemuda itu yang sangat berharap dapat meminangnya. Sayangnya, pemuda itu keduluan Ramlan, yang merupakan seorang pengusaha pengepul sabut kelapa dari Cirebon. Kini, pemuda itu seolah menghilang pasca mengetahui sang gadis impiannya dilamar laki-laki lain dan lamarannya mendapat lampu hijau, baik dari orang tuanya maupun gadis itu. "Bu, aku merasa tidak enak loh sama Mas Budi. Padahal dia orangnya baik sekali," tutur Isah disambut senyuman sang ibu. "Baik saja tidak cukup, Nduk. Baik, tapi pengangguran. Ya kamu nanti mau dikasih makan apa?" kata Bu Surtini. "Iya sih, Bu. Tapi tetap saja aku merasa tidak enak sama dia," kata Isah sembari mengambil kotak berwarna merah di hadapannya. "Doakan saja Nak Budi segera mendapatkan calon yang cocok. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti tahu harus bagaimana," ucap Bu Surtini. Isah mengangguk, kemudian menatap cincin yang berada di dalam kotak merah tersebut. Sebuah cincin emas bermatakan berlian yang berkilau. Malam menjelang di suatu lahan pemakaman umum. Seorang pemuda berkemeja warna biru dan celana jeans sobek terlihat sedang berlutut di depan sebuah makam dengan batu nisan yang telah kabur dimakan lumut. Pemuda tersebut, kedua matanya terlihat berkaca-kaca. "Mbok, kemana lagi aku harus berkeluh kesah? Dirimu kini sudah tiada, sedangkan aku telah berusaha menjalani hidup yang berat ini," ucapnya. "Gadis yang kusayang dan kuimpikan sebentar lagi menjadi istri orang. Kemana lagi harus kusangkutkan hidupku yang malang ini?" Pemuda tersebut rupanya adalah Budi, yang sebelumnya menjadi bahan curhatan Isah di hadapan ibundanya. Budi yang telah mendengar kabar
bahwa Isah akan segera melangsungkan pesta pernikahannya, hanya bisa menangis bersedih hingga bersimpuh di hadapan makam almarhumah neneknya. Budi adalah seorang pemuda yang sedari kecil telah yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Ketika kecil, neneknya lah yang membesarkannya. Hingga ia berumur 12 tahun, nenek yang telah membesarkannya itu meninggal dunia. Otomatis, Budi hidup sebatang kara tanpa keluarga. Kini malam semakin larut. Budi belum juga meninggalkan makam neneknya. Ia masih bersimpuh di sana seolah berharap bahwa neneknya akan bangkit. Mendadak, Budi mencium bau amis seperti daging mentah. Bau tersebut semakin kuat saja, membuatnya menutup hidung. Budi celingukan ke segala arah. Bau amis semakin menyengat, membuat perutnya terasa mual. Saat ia hendak muntah, terdengar suara cekikikan melengking yang semakin lama semakin mendekat. Sembari menahan mual, Budi menatap ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang terlihat. Saat memutarkan pandangan, tiba-tiba sesosok perempuan berambut panjang sepinggul berpakaian gombrong warna merah dekil sedang melotot ke arah Budi. Itu adalah kuntilanak merah yang merupakan satu yang terlangka dari jenisnya. Terdengar jeritan Budi yang bergema di malam yang kelam itu. Keesokan harinya, warga setempat geger saat menemukan Budi tersangkut dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebatang pohon di tebing seberang lahan pemakaman yang mengarah langsung ke sungai di bawahnya. Selanjutnya, warga membawa Budi ke puskesmas tidak jauh dari lokasi. Beberapa orang warga yang sedang menunggu di ruang tunggu puskesmas berbincang-bincang tentang pemuda yang mereka temukan di tebing jurang itu. Saya melihatnya selepas maghrib menuju ke lahan pemakaman. Saya heran, mau ngapain dia jam segitu ke pekuburan, ujar salah seorang warga. Pak Husin melihatnya, tukas warga yang lain. Iya, tapi saya melihatnya dari kejauhan dan saya sedang terburu-buru karena ada tamu di rumah. Tidak taunya anak itu paginya pingsan, tersangkut di pohon pinggir jurang, kata Pak Husin. Pak Anwar, sepertinya dia sudah siuman. Pak Anwar memperdengarkan percakapan antara dokter dengan pasien yang adalah Budi. Terdengar percakapan mereka yang dirasanya tidak biasa. Anda baik-baik saja, Nak, ujar dokter hening sejenak. Kemudian Budi berucap, saya melihatnya, dia sangat cantik, kata Budi, yang dilanjutkan dengan ketawa aneh membuat semua orang terkejut. Kenapa orang itu ya? Ucap salah seorang pengunjung puskesmas. Dia bukannya pasien yang tadi pagi ditemukan di pinggir jurang. Aneh sekali ya, apa dia gila? Terdengar kembali dokter berbicara. Nak Budi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa kamu bisa ada di tebing jurang? Budi menjawab melantur. Saya melihat dia mengedipkan matanya kepada saya. Dia sangat cantik. Saya ingin menikah dengannya. Saya ingin ikut dengannya. Perkataan Budi dilanjutkan dengan bentakannya yang membuat siapapun merasa ciut. Dari dialognya telah diketahui bahwa Budi rupanya mengalami gangguan kejiwaan setelah ia diganggu makhluk mistis yang jarang diketahui orang, yaitu kuntilanak merah. Kuntilanak merah diketahui jarang sekali menampakkan diri. Makhluk mistis berwujud perempuan berambut panjang berpakaian serba merah dengan wajahnya yang menakutkan itu. Konon hanya muncul di area pekuburan saja.
Tidak seperti kuntilanak biasa yang bisa ada di mana saja. Kuntilanak tersebut konon bukan hanya menakuti tetapi juga bisa mencelakakan hingga ke kematian. Namun untuk kasus Budi, kuntilanak tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh. Namun karena serangannya, Budi kini mengalami gangguan jiwa. Sementara warga desa memutuskan untuk mengurung Budi ke dalam kerangkeng karena ia sering mengamuk bahkan melukai seorang anak kecil dengan membantingnya ke tanah. Alasan warga tidak membawanya ke rumah sakit jiwa adalah karena jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan. Mungkin dengan cara di kerangkeng, Budi akan sembuh dengan sendirinya. Dan itu adalah harapan yang mustahil terwujud. Warga juga pernah meminta bantuan orang pintar yang dalam hal ini adalah dukun. Pemuda ini diganggu kuntilanak merah. Jiwanya kini telah menjadi milik demit kuburan itu, Mbah Dukun berucap dengan kedua matanya terpejam di hadapan Budi yang terpasung. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Anwar. Bapak atau ibunya harus melakukan ritual tabur bunga Kamboja di kuburan seseorang yang arwahnya menjadi kuntilanak merah ini. Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, sembari menyembelih seekor ayam cemani. Paginya ritual dilanjutkan dengan melakukan buang air besar di setiap sudut ruangan di mana anak ini dipasung. Panjang lebar Mbah Dukun menyampaikan tata cara ritual. Pak Anwar dan Pak Husen saling pandang sambil mengangkat bahu. Mereka berdua tidak mau mengikuti anjuran Mbah Dukun. Mereka pun merasa menyesal karena telah memanggilnya. Seharusnya saya tidak mengikuti saran Mbok Tumini. Katanya tabib, tidak taunya dukun sesat, gerutu Pak Husen. Mungkin kita seharusnya memanggil Pak Kiai Adhar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu, ujar Pak Anwar. Kamu yakin bukannya Kiai Adhar mudah kerasukan? Tanya Pak Husen. Pak Anwar tampak tercenung. Iya sih, tapi siapa lagi yang mampu menolong anak ini? Singkat cerita, Pak Husen dan Pak Anwar mendatangkan Kiai Adhar ke rumah di mana Budi dikurung. Rumah tersebut sejatinya memang rumah Budi yang merupakan peninggalan mendiang neneknya. Pak Adhar terkesiap saat melihat kondisi Budi yang memprihatinkan. Ia berkali-kali mengucap istighfar. Karena hantu, dia menjadi begini, ujar Pak Adhar. Entahlah Pak Kiai, kalau menurut penerawangan dukun sih begitu, tukas Pak Anwar. Pak Adhar kembali beristighfar. Percaya dengan dukun itu musyrik, Pak. Percayalah hanya kepada Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Banyak orang beriman, berilmu, berakal sehat. Kenapa malah meminta tolong dukun? Pak Adhar tampaknya marah setelah mendengar penuturan Pak Anwar. Ia berkali-kali mengucap istighfar setelah itu. Maafkan kami, Pak. Kami hanya mengikuti saran dari tetua, tukas Pak Husen. Sembari menatap antara merasa ngeri dan lucu ke arah Pak Adhar. Saran dari tetua desa ini, saran dari Bu Tumini, ada-ada saja di desa ini. Dukun beranak kok dijadikan tetua. Apa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menjadi tetua di desa ini? Kata Pak Adhar masih dengan nada agak sewot. Mbok Tumini hanya meneruskan tampuk kepemimpinan almarhum Mbah Saridan, suaminya. Lagi pula, kami belum sempat mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menunjuk tetua desa, Pak. Tukas Pak Husen. Ya sudah, saya pusing mendengarnya. Lebih baik saya mulai prosesi pengobatannya. Apapun penyebabnya, pasti tidak jauh dari beban pikiran, kata Pak Adhar. Kemudian mulai membaca kalimat-kalimat untuk menyadarkan Budi dari pengaruh jin. Waktu berlalu. Setelah selesai, Pak Adhar pun pulang. Segala prosesi yang dilakukannya ia anggap telah berhasil menyembuhkan Budi.
Namun, bukti bahwa Budi telah sembuh belum terlihat karena pemuda itu saat ini dalam keadaan tidur. Kita tinggalkan dulu Budi bersama dua orang warga yang getol berusaha menyembuhkannya. Seminggu telah berlalu. Pesta pernikahan Isah dan Ramlan pun digelar di kediaman mempelai wanita. Entah hari itu dibilang hari bahagia atau bukan. Yang jelas Isah selalu terpikirkan Budi. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu kini dalam kondisi tidak waras. Dalam hati Isah merasa bersalah karena memilih menikah dengan orang lain. Namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dianggap anak pembangkang. Selama di kursi pelaminan, Isah tidak berhenti termenung. Ia sering dikagetkan tamu undangan yang naik untuk menyalaminya dan memberi ucapan selamat. "Kamu itu kenapa, Nduk? Ada apa? Cerita sama aku," ucap Ramlan perlahan. Rupanya ia mengetahui gelagat Isah yang terlihat sering sekali termenung. "Tidak ada apa-apa, Mas. Tidak ada yang aku pikirkan. Mas, jangan khawatir," jawab Isah sembari tersenyum berusaha menyembunyikan wajah muramnya. Ramlan membalas senyuman Isah. Ia merasa sedikit lega dengan jawaban Isah. Saat sore menjelang, selesai sudah acara resepsi pernikahan. Saat malam tiba, tibalah saatnya pasangan pengantin baru tersebut memasuki kamar. Karena mereka berdua tidak pacaran sebelumnya, untuk berdua dalam satu kamar dirasanya begitu canggung. Baik Isah dan Ramlan hanya bisa saling memunggungi di atas tempat tidur. Cukup lama mereka seperti itu hingga Ramlan memberanikan diri untuk menyentuh jari jemari istrinya tersebut. Tiba-tiba, "Hah? Siapa kamu?" Itu adalah teriakan Ramlan yang merasa kaget saat mendapati sesosok nenek-nenek yang berbaring bersamanya. "Kamu yang siapa?" balas nenek-nenek tersebut sambil bangkit kemudian menjauh dari sosok kakek-kakek di hadapannya. Akhirnya, kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut saling melototi karena terkejut, sangat-sangat terkejut. Padahal beberapa saat yang lalu, mereka berdua adalah pasangan baru menikah, yaitu Isah dan Ramlan. Kenapa mereka berdua sekarang menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek? Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Rupanya, keributan antara mereka berdua terdengar oleh kedua orang tua Isah dan adik laki-lakinya. "Ada apa, Induk? Nak Ramlan, ada apa?" seru Bu Surtini sembari berlari ke arah pintu kamar Isah dan Ramlan. Adik laki-laki Isah bernama Rizal juga turut menghampiri kamar Isah dan Ramlan, kemudian menggedor-gedornya. "Kak Isah, Kak Ramlan, buka pintunya. Ada apa sebenarnya?" seru Rizal lantang. Sementara di dalam kamar, Isah dan Ramlan tampak syok berat. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari mengusap wajahnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Pak Ramijan menatap bergantian ke arah Ramlan dan Isah. Ia merasa heran dengan apa yang telah dialami putri dan mantunya tersebut. "Jadi, kalian melihat masing-masing dari kalian menjadi berwajah tua, seperti nenek-nenek atau kakek-kakek?" ujarnya sambil membetulkan letak peci. "Iya Bapak, saya melihat Mas Ramlan berubah menjadi seperti kakek-kakek, dan Mas Ramlan pun sebaliknya melihat saya menjadi seperti nenek-nenek." Isah menatap ke arah ayahnya dengan raut wajah tegang dan penuh ketakutan. Ramlan tampak menunduk. Ia rupanya masih merasa syok setelah hal buruk yang dialaminya di malam pertamanya dengan sang istri. "Saya heran Pak, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang menaruh dendam pada Isah? Saya pribadi tidak merasa memiliki musuh,
ataupun orang yang pernah saya sakiti, tutur Ramlan. Pak Ramijan menghela nafas. Ia mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu, entah itu terkait dirinya maupun putrinya. Bapak tidak berhasil mengingatnya. Bapak yakin putri Bapak tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Ya sudah, sebaiknya kalian beristirahat. Apapun yang terjadi, teriak saja, panggil Bapak atau Ibu. Pak Ramijan menyudahi pertemuan mendadaknya tersebut. Selanjutnya, seluruh penghuni rumah kembali ke kamar masing-masing. Sementara Ramlan dan Isah masih merasa was-was, takut kejadian serupa terulang lagi. Di malam yang sama di rumah Budi, Pak Anwar datang sembari membawa sebuah bakul nasi kecil lengkap dengan isinya. Ia memasuki rumah tersebut, kemudian terbelalak saat melihat kurungan Budi dalam keadaan terbuka dan pengisinya tidak ada di sana. Budi kabur. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan melukai orang-orang jika terlepas begini. Aku harus menemukannya dan membawanya kembali, ucap Pak Anwar sembari menaruh bakul nasinya. Selanjutnya, dengan diterangi lampu obor, ia menyusuri seisi rumah kemudian keluar setelah yang dicarinya tidak ditemukan. Pak Anwar seorang diri menelusuri jalan perkampungan di tengah malam gelap gulita. Ia terus melangkah, kemudian berhenti di depan rumah Pak Ramijan yang tadi siang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ia mengerutkan kening saat melihat suatu siluet warna merah mengapung di atas rumah tersebut. Siluet tersebut kemudian menghilang. Meski hati diliputi tanda tanya, Pak Anwar meninggalkan pelataran rumah Pak Ramijan. Selanjutnya, ia melangkah semakin jauh hingga mencapai suatu area yang sangat menyeramkan, yaitu lahan pemakaman. Ia menyoroti area tersebut. Ia berpikir jika Budi akan kembali ke area pemakaman di mana sebelumnya pemuda tersebut ditemukan di pinggir jurang seberang area itu. Pak Anwar menyusuri jalan yang berada di antara bibir jurang dan pekuburan tersebut. Ia menyoroti setiap jengkal area tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang dicarinya. Rupanya benar, Budi berada di sana, tepatnya di kuburan mendiang neneknya. Pemuda kurang waras tersebut terlihat sedang duduk di atas batu nisan kuburan. Tentu saja ia melakukannya karena ketidakwarasannya. "Ah, kamu di sini rupanya. Ayo pulang nak Budi, jangan terlalu jauh dari rumah. Bahaya," ucap Pak Anwar seraya menghampiri Budi. Pemuda itu tidak menyahut. Wajahnya tertunduk seolah sedang menatapi kuburan neneknya. Terus menunduk tanpa menghiraukan kata-kata Pak Anwar. "Nak Budi, ayo pulang. Ini sudah malam sekali loh. Jangan keluyuran ke kuburan malam-malam begini. Bahaya." Pak Anwar mendekati Budi dan tanpa ragu menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi mengangkat muka menatap garang ke arah Pak Anwar, disertai kedua tangannya melayang. Kemudian mencekik leher Pak Anwar dengan kuatnya. Lepaskan saya." Pak Anwar berusaha berontak saat cekikan Budi semakin kuat saja. Ia bahkan sebentar lagi kehabisan nafas karena saking kuatnya cekikan Budi. Di saat sedang mencekik Pak Anwar, sosok Budi mendadak berubah wujud menjadi sosok kuntilanak merah yang mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Sosok hantu perempuan tersebut juga cekikikan dengan suaranya yang menerobos masuk, merobek gendang telinga Pak Anwar. Lama sekali kuntilanak merah mencekik Pak Anwar hingga laki-laki malang itu pun tewas dengan mata mendelik serta mulut ternganga penuh darah. Tubuh Pak Anwar jatuh berdebum ke tanah bersama lampu obornya.
tubuh malangnya terbujur kaku di samping makam yang tidak tertuliskan nama di batu nisannya itu. Keesokan harinya, seluruh warga desa dibuat gempar dengan meninggalnya Pak Anwar. Ditambah lagi meninggalnya secara tidak wajar dengan lokasi tempat yang juga tidak biasa. Kasihan ya Pak Anwar, dia yang selalu merawat pemuda itu bersama Pak Husein. Sekarang pemuda itu entah kemana, ujar seorang warga yang sedang menyaksikan proses evakuasi jasad Pak Anwar dari lokasi. Pak Husein tidak terlihat berada di sini. Kemana dia gerangan? Kata warga yang lain menimpali. Tak lama muncul Pak Ramijan yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Saya semalam memang sempat mendengar suara langkah kaki, tapi saya tidak mengeceknya karena waktu itu saya sedang memeriksa hasil ujian anak-anak, ujar Pak Ramijan di hadapan para warga yang ada di sana. Singkat cerita, warga desa bergotong royong memakamkan jasad Pak Anwar. Sembari di benak masing-masing masih bertanya-tanya seputar penyebab kematian Pak Anwar. Mereka mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Pak Rudi, saya merasa agak bingung. Jika saya teliti dengan seksama, kedua telapak tangan Pak Anwar itu menempel di lehernya, seolah-olah ia mati karena mencekik dirinya sendiri. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Ujar seorang warga di suatu malam di pos ronda. Pak Rudi tampak mengerutkan kening. Bisa jadi ia memang bunuh diri, tapi bukan karena kemauannya, melainkan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk bunuh diri, tukasnya. Jelas sekali saya melihat bekas cekikan di lehernya seukuran telapak tangannya. Artinya Pak Anwar memang bunuh diri, tapi dia melakukannya di kuburan Mbok Darmi, neneknya Budi. Ini sangat mengherankan, kata warga bernama Pak Samiun. Secara kebetulan Pak Anwar adalah orang yang paling getol merawat Budi. Tapi kalau Mbok Darmi yang membunuhnya, ngapain juga ya? Bukannya seharusnya ia berterima kasih karena cucunya telah dirawat oleh Pak Anwar. Pak Samiun tiba-tiba melihat ke arah ujung jalan dari pos ronda. Ia melihat seseorang berjalan tergopoh-gopoh. Semakin dekat, semakin jelas jika orang tersebut adalah Pak Husein yang berjalan tanpa penerangan. Pak Husein? Ucap Pak Samiun seraya bangkit dari duduknya. Pak Husein dari mana saja? Kok baru kelihatan? Tanya Pak Rudi. Pak Husein berhenti tepat di depan pos ronda. Saya baru mendapat kabar bahwa Pak Anwar telah meninggal. Saya baru datang dari kecamatan, Pak. Saya berjalan kaki dari sana selama 2 hari semalam. Dan sekarang saya baru sampai, jawabnya kemudian menghampiri kedua warga itu. Beberapa lama kemudian, Pak Husein tampak mendengarkan penjelasan baik dari Pak Rudi maupun Pak Samiun. Beberapa kali ia mengucap istighfar setelah mendengar penjelasan dua warga tersebut. Masih di malam yang sama, di rumah Pak Ramijan, kejadian serupa terulang lagi. Saat hendak memulai aktivitas suami istri, Isah dan Ramlan kembali diganggu oleh wajah keduanya yang berubah menjadi seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Seperti sebelumnya, mereka berteriak-teriak ketakutan hingga keluar dari kamar. Hingga beberapa saat kemudian di ruang tengah, Pak Ramijan mengurut kening sembari menatap ke arah putrinya. Duk, ceritakan pada bapak dan suamimu soal Arjo. Bapak baru dengar tentang hubunganmu dengan laki-laki itu, ujar Pak Ramijan membuat Isah terkejut. Ramlan lantas menatap ke arah Isah dengan penuh selidik. Duk, siapa lagi itu? Pacarmu yang lainnya? Tembaknya dengan nada tegang. Isah terlihat ketakutan.
Ia menghela nafas berkali-kali sembari terkadang menelan ludah. Keringat dingin mengucur di wajahnya hingga melunturkan kosmetiknya. "Jawab, Nduk, kamu punya hubungan apa dengan lelaki yang namanya Arjo?" Ramlan semakin tidak sabar. Ketika melihat Isah malah membisu, bahkan mematung. "Sabar Mas Ramlan, biarkan Isah menjawab dulu," ucap Bu Surtini, yang merasa seolah semua orang di ruangan tersebut sedang memojokkan putrinya. "Baik Bu, Dok, jawab pertanyaanku sama Bapak. Aku tidak akan marah apapun yang kamu akan ceritakan," tukas Ramlan, memelankan intonasi suaranya. Isah menghela nafas beberapa kali hingga kemudian ia berbicara. "Aku dulu sama Mas Arjo pernah berpacaran. Kami bahkan sempat saling setuju untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, kejadian itu membuat saya memutuskan untuk meninggalkan Mas Arjo agar saya terhindar dari dia. Maka, saya setuju untuk menikah dengan Mas Ramlan." Isah berhenti berbicara sejenak. "Kejadian apa?" tanya Rizal yang turut berada di sana. "Mas Arjo mengkhianatiku. Dia selingkuh, bahkan berbuat mesum dengan perempuan lain. Setelah itu, dengan entengnya dia meminta maaf setelah saya tahu perbuatannya. Tentu saja, saya tidak mau memaafkannya. Saya tinggalkan dia. Saya pun menikah dengan Mas Ramlan dengan harapan Mas Arjo tidak lagi mengejar-ngejar saya," tutur Isah seraya terisak saat mengingat masa lalu yang menyesakkan dadanya tersebut. "Begitu rupanya. Kenapa kamu tidak pernah cerita, Nduk, bahwa Arjo itu pernah menjadi pacarmu?" tukas Pak Ramijan. Isah hanya menunduk, tidak berkata-kata lagi. "Besok Bapak akan mengundang Pak Adhar kemari. Semoga saja beliau bisa membantu kita. Bukan tidak mungkin apa yang kalian alami adalah karena ulah jahil orang yang dendam sama kamu, Nduk," kata Pak Ramijan. Keesokan harinya, tepat pada pukul 9, Pak Adhar telah tiba di rumah Pak Ramijan. Di dalam rumah, ia tampak mengitarkan pandangannya sambil manggut-manggut. "Rumah ini sudah berapa lama berdiri, Pak?" ujarnya kepada Pak Ramijan. 20 tahun yang lalu, Pak." "Memangnya kenapa, Pak? Apa ada hubungannya dengan apa yang anak dan mantu saya alami?" tukas Pak Ramijan sembari bertanya. Pak Adhar menggeleng. "Bukan rumahnya, tapi kuburan di bawahnya." Sontak, perkataan Pak Adhar membuat semua orang yang berada di sana terkejut. "Apa? Di bawah rumah ini ada kuburan? Bagaimana mungkin, Pak? Tanah ini saya beli dari warga sini juga. Awalnya di sini ada perkebunan cengkeh, makanya ada cukup banyak pohon cengkeh di sini," tukas Pak Ramijan dengan nada kaget. "Iya, tanah ini memang bekas perkebunan cengkeh. Tapi sebelum menjadi perkebunan cengkeh, di tanah ini pernah dikuburkan seorang perempuan muda yang konon meninggalnya karena diguna-guna. Saya pernah mendengar cerita itu dari almarhum paman saya," kata Pak Adhar menjelaskan. "Lalu terkait gangguan yang selalu mendatangi anak dan mantu saya, apakah itu berhubungan dengan kuburan di bawah rumah? Juga apakah dengan pindah rumah gangguan itu akan hilang?" tanya Pak Ramijan beruntun. "Satu-satu, Pak, pertanyaannya. Saya jadi bingung harus menjawab yang mana dulu," tukas Pak Adhar. Pak Ramijan tampak menggaruk kepala, merasa tidak enak karena telah bertanya begitu banyak. Seharusnya kuburan ini tidak menimbulkan gangguan apapun. Lawong di dalamnya kan orang yang sudah meninggal. Mana bisa orang yang sudah meninggal gangguin orang yang masih hidup? Tapi ya, meskipun begitu, gangguan bisa saja muncul karena campur tangan pihak luar. Misalnya, karena ada orang yang dengki atau sakit hati sama pengisi rumah ini. Maka, adanya kuburan itu semakin memberi dia peluang untuk menjahati penghuni rumah.
papar Pak Adhar panjang lebar. Gangguan itu juga tidak akan hilang meski seluruh penghuni rumah pindah tempat tinggal sejauh apapun jaraknya dari sini. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah berusaha meminimalisir gangguan serta tidak lupa terus berdoa. Sebagai langkah awal, saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga maghrib tiba. Kenapa hanya sampai maghrib? Karena saya harus mengajar ngaji anak-anak di pondok. Apalagi nanti malam saya juga ada janji dengan Pak Kiai Junaidi, tambahnya. Terima kasih Pak, tidak apa-apa meski hanya sampai maghrib juga. Semoga gangguan ini segera berakhir. Tukas Pak Ramijan. Pak Kiai, saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya nanti malam adalah puncak dari gangguan itu? Soalnya kami sudah 2 malam mengalami hal yang sama. Di malam yang ketiga mungkin akan sangat buruk. Bukan saya sok tahu, tapi entah kenapa firasat saya mengatakan itu. Ujar Ramlan membuat semuanya menatap ke arahnya dengan heran. Saya juga merasa seperti melihat almarhumah ibu saya sedang menunggu saya di alam sana. Kata-kata Ramlan barusan sukses membuat semuanya terkejut. Mas, jangan berbicara seperti itu. Jangan membuat saya, bapak dan ibu jadi khawatir, Mas. Sergah Isah, merasa ngeri dengan kata-kata Ramlan. Nak Ramlan, apapun yang akan terjadi, suka atau tidak, mau tidak mau, jika itu memang yang harus terjadi, apa boleh buat. Terkadang yang baik tidak selalu menang. Tukas Pak Ramijan membuat Isah dan Bu Surtini melihat ke arahnya dengan sengit. Bapak bicara apa sih? Bisa-bisanya ngomong kayak begitu, sergah Bu Surtini dengan kesal. Pak Adhar tampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar kata-kata Pak Ramijan. Saya akan mulai pembacaan ayat sucinya. Terlebih dahulu saya akan berwudu. Di mana kamar mandinya, Pak, Bu? Ujar Pak Adhar seraya bangkit dari duduknya. Ikut saya, Pak, tukas Pak Ramijan seraya beranjak menuju ruang belakang rumah. Setelah selesai berwudu, Pak Adhar mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lupa, Pak Ramijan bersama seluruh anggota keluarga yang tidak berhalangan turut serta. Waktu terus beranjak. Pagi beranjak siang dan siang pun beranjak sore. Tidak terasa pasca maghrib telah tiba. Saatnya Pak Adhar untuk pulang. Sementara mengaji dilanjutkan oleh keluarga hingga pukul 10 malam. Setelah jam tersebut, seluruh keluarga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu, di dalam rumah terasa agak panas. Hal itu membuat seluruh penghuni rumah merasa kegerahan. Karena panas, sebagian dari mereka memilih untuk kembali keluar dari kamar, termasuk Isah dan Ramlan. Mereka berdua mengusir gerah dengan duduk di ruang tengah. Tak lama terdengar Bu Surtini memanggil Isah dari dapur. Dok, kerokin ibu di sini. Ibu sedang tidak enak badan. Sepertinya ibu sedang masuk angin. Iya Bu, tukas Isah. Mas, maaf, saya tinggal dulu. Tidak apa-apa kan? Katanya ke Ramlan. Oh, silakan Dok. Enggak apa-apa kok, tukas Ramlan mempersilahkan istrinya. Terima kasih Mas, ucap Isah seraya beranjak menuju ke dapur. Ramlan menatap ke arah istrinya yang menghilang di balik pintu dapur. Ia kemudian menelantangkan badan di atas kursi tamu. Selanjutnya, ia bangkit kemudian menuju kamar. Di sana ia berbaring sendirian hingga pintu kamar dibuka dari luar. Rupanya, Isah telah kembali setelah selesai mengerok ibunya. Mas, belum mengantuk ya? Ujar Isah seraya duduk di pangkuan Ramlan yang saat itu memang dalam kondisi duduk di atas tempat tidur. Ramlan agak terkejut ketika istrinya tersebut duduk di pangkuannya, padahal biasanya Isah suka langsung duduk di tempat tidur.
Meski begitu, Ramlan merasa senang karena akhirnya sang istri berinisiatif bermanis manja kepadanya. Ia merasa begitu bahagia karena sang istri juga berinisiatif membukakan bajunya. Isah juga bahkan mendorong tubuh Ramlan ke atas kasur, kemudian menindihnya. Ramlan begitu nyaman dengan sentuhan Isah. Karena nyamannya ia pun memejamkan kedua matanya. Saat membuka kedua matanya, tiba-tiba Isah berubah wujud menjadi sesosok perempuan berpakaian serba merah dengan wajah yang sangat mengerikan. Kedua matanya melotot besar, mulutnya yang lebar menampakkan gigi-giginya yang kotor dan dipenuhi darah. Bau amis tercium menyengat. Suara cekikikan sang kuntilanak merah terasa menusuk gendang telinga Ramlan. Sosok mengerikan tersebut juga mencekik leher Ramlan. Hingga ia tidak berkutik, ia meronta-ronta. Bahkan berteriak meski suaranya hampir tidak keluar. Tolong! Suara teriakan putus-putus Ramlan serta suara benturan membuat semua penghuni rumah termasuk Isah yang ternyata masih berada di luar berhamburan ke arah kamar di mana Ramlan berada. "Mas Ramlan, buka pintunya!" teriak Isah saat mendapati pintu kamar dalam kondisi terkunci. "Nak Ramlan, bertahanlah, Bapak akan dobrak pintunya," seru Pak Ramijan seraya mengambil linggis yang berada di dapur. Pak Ramijan kemudian mendobrak pintu kamar karena Ramlan tidak kunjung membukanya. Suara putus-putus Ramlan serta suara benturan perlahan berhenti, disusul pintu yang berhasil dibuka paksa oleh Pak Ramijan. Setelah pintu terbuka, semua orang terperanjat kaget menyaksikan Ramlan terkapar di atas ranjang dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri. Laki-laki tersebut terbujur kaku meninggalkan dunia untuk selamanya. "Mas Ramlan!" Isah menjerit histeris, kemudian menghambur ke arah jasad Ramlan, namun ditahan Pak Ramijan. "Jangan gegabah, Nduk. Ini kasus kedua setelah Pak Anwar. Bapak telah gagal menyelamatkan Nak Ramlan. Ini benar-benar di luar kemampuan kita," ucap Pak Ramijan terbata. Isah dan Bu Surtini menangis terseduh-seduh di hadapan jasad Ramlan. Mereka tidak menyangka jika Ramlan meninggalkan mereka secepat itu. Jasad Ramlan pun dimakamkan di kampung halamannya di Cirebon. Keluarga Isah pun turut mengantar Ramlan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan perasaan berat hati, semua orang melepaskan jasad Ramlan yang terbungkus kain kafan ke dalam liang lahat. Pak Adhar yang turut serta bersama keluarga Pak Ramijan tampak menghampiri Isah yang sedang duduk bersimpuh di depan pusara Ramlan. "Kehilangan memang sangat menyakitkan, Nak. Namun dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga. Kehilangan merupakan suatu hal yang niscaya akan kita alami. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kehilangan. Bersabarlah, karena itu merupakan salah satu ujian dari Tuhan," ujar Pak Adhar. Pak Ramijan yang berada di sana berjongkok kemudian menatap ke arah putrinya. "Berdoalah, Nduk, semoga pelakunya cepat terungkap," ucapnya. Waktu berlalu. Setelah seminggu kemudian di kampung halaman Isah. Pagi itu Isah bersama ibundanya pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Jarak dari desa ke pasar cukup jauh, dan mereka pergi dengan berjalan kaki saja karena tiadanya angkutan umum. Saat berangkat, perjalanan lancar. Hingga pukul 12 mereka pun tiba di pasar. Ketika pulang, karena jauhnya jarak, saat hari hampir maghrib mereka baru tiba di suatu kebun setengah hutan. Apalagi ditambah Bu Surtini sempat terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir. Di tengah kebun setengah hutan tersebut, mendadak muncul seseorang menghadang langkah keduanya.
Isah rupanya mengenal siapa orang tersebut ketika melihat wajahnya. "Hei, Isah, masih ingat denganku? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Bagaimana pernikahanmu? Sudah bubar kan?" ujar laki-laki yang sangat mengenal Isah itu. "Mas Arjo, sedang apa Mas Arjo di sini? Mas Arjo tahu soal suamiku," tukas Isah sambil menatap waspada ke arah laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya itu. Arjo terkekeh. "Semua tentang dirimu aku tahu. Itu karena aku masih menganggapmu sebagai kekasihku. Isah, aku tahu kamu pasti akan melewati jalan ini. Aku menunggumu di sini karena aku ingin kita jadian kembali," kata Arjo sambil maju selangkah ke arah Isah. "Nak Arjo, sebaiknya pulang. Hari sudah hampir petang. Ibu dan Isah juga harus segera tiba di rumah sebelum malam tiba," kata Bu Surtini sembari menggenggam tangan putrinya. "Maaf Bu, sebelum putri ibu mengatakan iya, saya tidak akan membiarkan kalian lewat. Isah, tolong jawab iya," tukas Arjo sembari menatap ke arah Bu Surtini kemudian ke Isah. "Kalau saya mengatakan tidak, bagaimana Mas Arjo? Kami belum selesai berduka, tolong hargai saya." Isah menatap tajam ke arah Arjo seraya berbicara dengan nada yang tegas. Arjo terkekeh, kemudian maju semakin dekat ke arah Isah dan Bu Surtini. "Artinya, kalian tidak akan bisa pulang sampai kamu berubah pikiran. Begitu sah?" Arjo mengangkat tangan, kemudian mencengkram dagu Isah. "Singkirkan tanganmu dari anakku, dasar tidak sopan," hardik Bu Surtini seraya menampar tangan Arjo yang menggenggam dagu Isah. Tampaknya tamparan Bu Surtini membuat Arjo naik darah. Tanpa tedeng aling-aling, mantan kekasih Isah tersebut menyerang Bu Surtini dengan tendangan. Akibatnya, Bu Surtini terjengkang ke belakang kemudian jatuh telentang. "Ibu!" Isah berteriak, kemudian ke arah ibunya yang sedang mengaduh kesakitan. "Abaikan perempuan tua laknat itu. Lihat mataku Isah," hardik Arjo seraya menangkap tangan Isah. Selanjutnya, ia memeluk tubuh perempuan itu dengan kuat. Isah menjerit-jerit, seraya meronta berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku Mas Arjo, kamu telah berperilaku tidak sopan kepada ibuku. Kamu sialan," teriak Isah sambil terus meronta. Di saat itu, Isah lantas menendang area terlarang Arjo hingga laki-laki itu melepaskannya. Kemudian mundur beberapa langkah. "Sialan kamu, kuhabisi juga kamu," Arjo yang sudah kesetanan lantas menyambar Isah kemudian memelintir tangannya ke belakang, membuat Isah menjerit kesakitan. Di saat keadaan genting, tiba-tiba seseorang muncul dan berbicara. "Jadi, itu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai Isah. Omong kosong. Lepaskan dia." Arjo lantas melihat dengan marah ke arah orang tersebut. "Kamu orang gila, tidak perlu ikut campur, atau kamu akan kubikin gila beneran," balas Arjo tanpa melepaskan Isah. "Aku memang gila, tapi aku tidak sepertimu. Sialan," ucap orang yang ternyata adalah Budi. Arjo tersulut amarahnya mendengar kata-kata Budi. Ia kemudian melepaskan Isah, selanjutnya menyerang Budi. "Mas Budi, hati-hati," teriak Isah, kemudian menghampiri ibunya yang masih terduduk di atas tanah. Arjo dan Budi pun bergumul berusaha saling mengalahkan. Keduanya saling hantam hingga babak belur. Saat Budi terpojok, Arjo mencabut pisau dan menghujamkannya ke leher Budi. Namun, Budi dapat menahan serangan Arjo ketika ujung pisau tinggal sesenti lagi mencapai lehernya. Budi menahan tenaga Arjo sekuat tenaga, karena tampaknya lawannya itu ingin menghabisinya segera. "Kamu akan mati hari ini, dasar orang gila," Arjo mendorongkan pisau sekuat-kuatnya. Mendadak,
Budi berpikir kemudian menepis pisau hingga berbalik ke kerongkongan Arjo. Pisau pun menancap di kerongkongan laki-laki yang tengah bernafsu untuk menghabisi Budi. Suara kerongkongan terputus, terdengar saat mata pisau semakin dalam menembus leher Arjo. Budi melompat mundur kemudian menatap terbelalak ke arah Arjo yang sedang sekarat. "Aku membunuhnya," pekiknya panik sambil menatap kedua telapak tangannya. Arjo pun terbunuh di tangan Budi setelah perkelahian di hadapan Isah dan ibunya tersebut. Mantan kekasih Isah tersebut terbujur bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di lehernya. Pisau tersebut masih menancap ketika jasad Arjo dibawa ke rumah sakit. Sementara Budi terbebas dari jeratan hukum mengingat ia hanya ingin membela diri maupun orang yang sedang terancam. Hingga suatu hari kemudian, di depan sebuah pos ronda, Isah menatap sayu ke arah Budi yang telah menggendong sebuah tas besar. "Jadi, Mas Budi benar-benar akan pergi?" tanya Isah. "Aku di desa hanya seorang pengangguran yang bergantung pada sumbangan warga. Mulai hari ini, aku akan membuang kebiasaan itu. Aku harus bekerja agar nanti istri dan anakku tidak kelaparan," tukas Budi sambil tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, Isah. Aku akan pergi mengadu nasib di kampung orang. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Budi berlalu meninggalkan Isah. Isah menatap kepergian Budi dengan perasaan seperti disayat-sayat. Dalam hati, ia mendoakan semoga Budi sukses dalam perantauannya.